Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Miss Hilgers yang dinyatakan akan absen untuk pertandingan lawan Jepang, dan Kevin Dix yang telah dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir akan tersedia untuk pertandingan lawan Jepang. Selain itu juga, seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa timnas Jepang juga sudah tiba di tanah air, bahkan sudah menjalani sesi latihan pertama mereka kemarin. Walaupun tentu belum full tim karena ada beberapa pemain mereka yang masih bermain di kompetisi Eropa sampai hari Senin dini hari waktu Indonesia. Tapi feeling saya dalam 1 atau 2 hari ke depan mereka akan full tim. Pertama-tama saya ingin membahas tentang absennya Miss Hilgers yang tidak akan bisa membela timnas Indonesia untuk pertandingan lawan Jepang karena dia mengalami cedera. Setelah sebelumnya dia absen di pertandingan Europa League, ternyata klubnya FC Twente memasang dia untuk pertandingan penting lawan Ajax. Dan di pertandingan tersebut, Miss Hilgers tidak bisa bermain sampai pertandingan selesai dan harus ditarik keluar kalau nggak salah pada menit ke-84. Kalau menurut saya teman-teman, itu adalah hak dari klubnya Miss Hilgers untuk menurunkan dia. Karena kita tahu bahwa Miss Hilgers adalah pemain yang penting bagi klubnya dan juga merupakan pemain inti. Artinya pada saat berhadapan lawan klub yang kuat, tentu pelatihnya pada saat melihat bahwa dia memang bisa bermain akan memasangnya. Maka itu lebih baik teman-teman jangan menghujat sampai menghina klubnya, sampai menulis komentar-komentar yang negatif. Justru menurut saya dengan menulis komentar-komentar yang negatif, ya itu juga akan memberikan dampak yang negatif bagi kita sebagai supporter Indonesia. Seharusnya kita sebagai supporter Indonesia harus paham bahwa pemain dikontrak oleh klub, dan pada saat dokter dari klub tersebut menyatakan bahwa pemain tersebut bisa bermain, ya tentu pelatihnya akan memilih dia. Apalagi seperti yang tadi saya katakan, Miss Hilgers adalah pemain inti. Maka itu saya bingung sekali pada saat saya membuka HP saya tadi pagi bahwa lagi rame banget nih tentang beberapa supporter kita yang justru memilih untuk menghujat klub dari Miss Hilgers yang sekarang ini dia bela ya, FC Twente. Padahal klub tersebut tuh memberikan dia kesempatan untuk terus turun sebagai pemain inti, bahkan bermain juga di kompetisi antar klub Eropa seperti Europa League. Jadi saya harapkan teman-teman bisa berhenti dan justru memberikan support dan tentunya berdoa agar Miss Hilgers bisa lekas fit dan kemudian bisa tampil untuk pertandingan lawan Arab Saudi. Karena lawan Arab Saudi juga adalah pertandingan yang penting bagi timnas kita. Selama ini kita fokus ke pertandingan lawan Jepang. Ya memang Jepang adalah tim yang kuat. Dan pada tanggal 15 November, pertama-tama timnas kita akan berhadapan dengan Jepang. Tapi setelah itu juga adalah pertandingan yang sama pentingnya, yaitu lawan Arab Saudi. Karena di grup C ini ada 3 tim yang tangguh dan juga memang difavoritkan untuk lolos langsung dari round 3 ini. Selain Jepang dan Arab Saudi, ada juga Australia. Lawan Australia, kita bisa menahan imbang walaupun setelah menit ke-25, timnas kita digempur habis-habisan, tapi paling tidak 1 poin itu sangat berharga. Dan nanti lawan Jepang yang kita harapkan juga para pemain kita bisa bermain secara disiplin, terutama dalam bertahan. Saya belum dulu ingin memberikan analisa dari pertandingan tersebut, karena kan masih ada beberapa hari lagi. Nanti H-1 saya akan memberikan preview dari pertandingan tersebut. Dan lawan Arab Saudi juga itu adalah pertandingan yang penting. Artinya kita harapkan nanti Miss Hilgers bisa fit 110%, jangan 100%, tambahkanlah itu 10% lagi, agar nanti dia bisa juga tersedia untuk pertandingan lawan Arab Saudi. Tapi yang menarik nih teman-teman, pada saat saya kemarin malam ya, baru saya lihat beritanya bahwa Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir menyatakan bahwa Kevin Dix bisa membela tim nasional Indonesia untuk pertandingan lawan Jepang. Tentu ini adalah kabar yang sangat baik teman-teman bagi kita semua. Karena seperti yang berkali-kali saya jelaskan dan juga tegaskan, bahwa Kevin Dix bukanlah pemain grade A, tetapi adalah pemain grade A++. Tambahkanlah itu 1 lagi plus. Dan saya mengatakan ini bukan karena saya mengenal Kevin Dix, kemudian saya memuji dia setinggi langit, enggak. Ya teman-teman bisa melihatlah performa dia pada saat dia membela FC Copenhagen.
pada saat sebelumnya dia bermain di Champions League bagi klubnya dan juga kali ini bermain di kompetisi antar klub Eropa. Jadi artinya memang pemain seperti Kevin Dix ini sangat dibutuhkan untuk pertandingan lawan Jepang. Tapi kita juga harus paham bahwa Kevin Dix baru pertama kali akan membela tim nasional Indonesia untuk pertandingan di babak kualifikasi Piala Dunia dan langsung berhadapan dengan tim yang kuat. Jadi saya pikir dalam hal ini tentu Shin Tae-yong lah yang harus memutuskan apakah Kevin Dix ini layak untuk diturunkan dari awal. Karena Kevin Dix juga belum pernah mengikuti latihan dari tim nasional Indonesia. Jadi bagi seorang pelatih untuk menentukan apakah pemain tersebut bisa diturunkan atau tidak, tentu dia akan melihat dulu pada saat pemain tersebut latihan dan tentu akan juga dicek kondisi fisiknya seperti apa. Karena Kevin Dix pun harus benar-benar fit, karena yang dihadapin ini adalah tim yang sangat kuat lah. Jepang kan kita semua tahu ya, bahwa Jepang ini adalah tim langganan Piala Dunia, bahkan dari grup ini mereka lah yang difavoritkan untuk langsung lolos ke Piala Dunia dari round 3 ini. Jadi jika Kevin Dix nanti latihannya bagus, kemudian dia juga bisa memahami game plan atau rencana permainan yang akan diterapkan oleh Shin Tae-yong, baru kemudian lah Shin Tae-yong akan memilih dia untuk bermain dari awal. Dan kalau menurut saya nih teman-teman ya, seharusnya pemain yang berkualitas seperti Kevin Dix ini tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa beradaptasi. Tapi agar dia kompak dengan pemain-pemain lain yang bermain di lini pertahanan, nah sesi latihan ini sangat penting. Apalagi nanti pada saat memang di sesi latihan ada internal game, nah nanti siapa yang bersama dia di defense itu di internal game. Nah, harus juga menjalin chemistry yang bagus, komunikasinya harus benar-benar bagus. Karena dengan skema 3 center back, organisasi permainan di belakang itu harus rapi. Apalagi dengan 2 wingback yang akan lebih sering ya membantu serangan. Karena kan 2 wingback itu mainnya sebetulnya lebih ofensif. Kecuali pada saat memang bertahan kan. Pada saat bertahan ke belakang ya mereka akan juga menjadi bagian dari lini pertahanan. Artinya ya formasi bisa juga berubah menjadi 5-3-2 atau 5-4-1. Tapi kalau enggak kan ada ruang yang terbuka tuh. Jadi ya sudah harus ada komunikasi yang bagus. Dan itu semua bisa ya coba dibentuk ya. Walaupun memang mungkin hanya 1-2 hari latihan ya harus dibentuk melalui sesi latihan ini. Nah, maka itu Shin Tae-yong juga perlu nanti melihat apakah Kevin Dix sudah bisa ada sedikit chemistry atau enggak di sesi latihan. Dan biasanya di sesi latihan itu nanti akan adalah simulasi ya dari game plan yang akan dipakai oleh Shin Tae-yong. Jadi ya teman-teman, saya pikir dalam hal ini kita juga tidak boleh berkecil hati karena Miss Hilgers sudah dipastikan absen lawan Jepang karena masih ada opsi lainnya, dan kita juga harus menjadi supporter yang bijak ya dengan justru memberikan support kepada Miss Hilgers, dan juga janganlah menghujat klubnya ya, karena klubnya ini juga akan tentu bangga ya punya pemain seperti Miss Hilgers yang sekarang sudah menjadi bagian dari timnas Indonesia. Jadi ya istilahnya jangan merusaklah nama supporter Indonesia ya, walaupun saya tahu tidak semuanya melakukan itu, tapi saya melihat semakin banyak nih. Ya, saya harapkan kalian semua bisa berhenti mulai sekarang ini, dan kita fokus untuk pertandingan lawan Jepang. Nah, selain itu juga teman-teman yang ingin saya bahas sedikit saja, yaitu tentang timnas Jepang yang sudah menjalani latihan pertama mereka. Ini luar biasa loh. Padahal mereka baru datang, jadi tampaknya mereka super serius menghadapi Indonesia, karena memang pelatih mereka berkali-kali sudah mengatakan bahwa Indonesia adalah tim yang kuat dengan mayoritas pemain-pemainnya bermain di kompetisi Eropa. Karena para pemain Jepang juga kan memang mayoritas bermain di kompetisi Eropa. Artinya kalau dari segi pengalaman bermain di Eropa ya sama bagusnya antara para pemain kita dengan para pemain Jepang. Cuman tampaknya ini sudah kelihatan banget Jepang super serius nih. Jadi mereka benar-benar tidak menganggap remeh Indonesia seperti yang berkali-kali dikatakan oleh pelatih mereka. Jadi saya pikir dalam hal ini juga para pemain kita harus benar-benar fokus dalam latihan dan juga mengikuti nanti simulasi game plan dari Shin Tae-yong. Dan ya saya harapkan Shin Tae-yong juga memilih pemain-pemain yang memang selama ini performanya konsisten. Jadi jangan juga lah melakukan perjudian seperti yang dilakukan di China pada saat itu kan. Yang langsung rusak tuh chemistry di antara para pemain. Ya faktanya kan seperti itu. Ya tapi nantilah saya akan bahas tentang pertandingan lawan Jepang ya nanti ya H-1 ya. Karena saya masih riset juga nih permainan dari Jepang ya. Saya perlu melihat 5-6 pertandingan mereka lagi. Banyak yang mengatakan bahwa mereka memang kuat di lini depan. Ya betul kuat, tapi sebetulnya pertahanan mereka biasa-biasa saja. Kenapa biasa-biasa saja? Karena tidak banyak mendapatkan tekanan dari para pemain tim lawan. Karena lebih banyak tim-tim yang menghadapi Jepang itu memilih bermain defensif. Tapi ya saya pikir nanti keputusan dari Shin Tae-yong strateginya mau seperti apa,
tentu tergantung dari pemain-pemain mana yang bisa bermain bagi timnas Indonesia. Jadi teman-teman, itu saja yang ingin saya bahas di konten kali ini. Dan besok akan ada episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, yang saya akan menghadirkan seorang narasumber yang juga merupakan supporter dari tim nasional Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.